Sejak dahulu, di dalam dunia pekerjaan atau perusahaan, seseorang tentu tidak pernah bekerja sendirian. Agar suatu pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, maka sebaiknya dibentuklah tim kerja. Ya, tim kerja. Banyak orang yang merasa bahwa tim kerja merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam berdirinya suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dikarenakan tim kerja terdiri atas anggota-anggota yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya di dalam tim kerja. Di dalam organisasi atau perusahaan, untuk mencapai sebuah tujuan kerja yang maksimal, setiap anggota haruslah bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Namun sayangnya, dalam proses kerja di dunia nyata, perbedaan pendapat seringkali menjadi salah satu masalah utama dalam sebuah tim kerja. Perselisihan, perdebatan, hingga pertengkaran merupakan hal yang sangat wajar dalam sebuah tim kerja. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gray dan Stark pada tahun 1984. Menurut mereka, konflik merupakan perilaku seseorang atau kelompok yang sengaja direncanakan untuk menghambat orang atau kelompok lain dalam mencapai tujuan. Konflik ini dapat berasal dari berbagai macam sumber. Seperti yang disebutkan oleh Greenberg dan Baron pada tahun 1997, konflik dapat bersumber dari adanya kelangkaan sumber daya, misalnya uang, peralatan, dan juga persediaan. Konflik dapat terjadi karena setiap anggota diharuskan untuk bersaing dalam mencapai sumber daya tersebut. Selain itu, perbedaan usia juga sangat berpotensi menimbulkan sebuah konflik. Kenapa? Beberapa temuan penelitian menyatakan bahwa pekerja yang berusia lebih muda seringkali merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dan mereka sering mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pekerja yang lebih tua. Hal ini sering terjadi terutama bagi mereka yang bekerja sambil bersekolah. Namun tidak selamanya konflik menghasilkan hubungan yang negatif. Ada kalanya bersifat positif dalam sebuah tim kerja. Pengaruh positif dari sebuah konflik adalah meningkatkan kualitas dari keputusan dalam sebuah tim kerja. Contohnya saat semua anggota kelompok berdiskusi mengenai metode apa yang akan digunakan untuk memperoleh satu tujuan. Tentunya berbagai masukan akan muncul dan perbedaan pendapat pun akan terjadi. Meskipun begitu, masukan-masukan yang telah diberikan sebelumnya dapat dipertimbangkan dengan berbagai sudut pandang, sehingga akhirnya di dalam tim kerja tersebut akan terbentuklah keputusan yang paling berkualitas. Dalam tim kerja, potensi yang dimiliki oleh setiap anggota berbeda dari anggota yang lain. Karena hal tersebut, peran setiap anggota dalam kelompok kerja atau tim kerja berbeda-beda. Berikut adalah beberapa potensi peran dalam tim kerja yang menjadi preferensi di dalam tim tersebut. Pertama, kreator inovator. Kreator inovator sangat baik dan imajinatif dalam membangun suatu ide awal. Anggota yang memiliki potensi menjadi seorang kreator inovator biasanya bersifat sangat independen. Kedua, explorer promoters. Para explorer promoter kreatif dan sangat suka mencetuskan suatu ide-ide baru yang belum dipikirkan oleh orang lain. Ide-ide tersebut diwujudkan secara baik dengan cara sumber daya yang baik pula. Namun, para explorer promoters biasanya kurang sabaran dalam melakukan suatu hal. Mereka juga kurang terampil dalam hal pengendalian. 3. Asesor developer. Individu yang memiliki potensi menjadi seorang asesor developer sangat terampil dalam melakukan berbagai hal. Analisis yang kuat menjadi nilai tambah bagi seorang asesor developer. 4. Truster organizer. Dalam menata sebuah prosedur operasional, truster organizer sangat bisa diandalkan. Ide-ide yang dipikirkannya direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Ketika mereka dihadapkan pada suatu tugas atau permasalahan, para truster organizer menyelesaikan hal tersebut sampai tuntas. 5. Concluder producer. Hasil menjadi sesuatu yang paling diprioritaskan oleh para concluder producer. Disiplin juga menjadi salah satu yang melekat pada diri mereka. Hal ini terbukti dengan cara mereka melakukan manajemen waktu dan melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati. Para concluder producer sangat memaksakan agar tenggat waktu dapat terjaga. Semua komitmen harus dipastikan telah terlaksana oleh mereka. 6. Controller Inspector. Para controller inspektur juga dikenal dengan tingkat kedisiplinannya yang tinggi. Peraturan harus dilakukan secara penuh oleh mereka.
Ketidakteraturan menjadi suatu hal yang sangat dihindari oleh para control inspector, sehingga detail sekecil apapun harus diperiksa secara tuntas oleh mereka. 7. Upholder dan maintainer. Gangguan dan serangan dari luar dapat menjadi ancaman bagi sebuah tim kerja. Dalam hal memperjuangkan tim dan menghindarkan tim dari ancaman tersebut, upholder dan maintainer adalah ahlinya. 8. Reporter advisor. Semua orang tentu berhak menyampaikan pendapatnya. Reporter advisor dalam hal ini tidak memaksakan pendapatnya di dalam tim kerja. Reporter advisor juga menjadi pendengar yang baik dalam suatu tim kerja. Ketika mengambil suatu keputusan, tergesa-gesa sangat dihindari oleh mereka. Mencari informasi juga menjadi suatu keahlian yang dimiliki oleh para reporter dan advisor. 9. Linkers. Sesuai dengan namanya, linkers merupakan anggota yang memiliki peran sebagai penyatu dan penghubung dalam suatu tim kerja. Linkers selalu berusaha untuk membangun kerjasama yang baik. Mereka tidak menyukai suatu hal yang ekstrim agar hubungan dalam tim kerja dapat selalu terjaga. Dengan semua perbedaan yang terdapat di dalam suatu tim kerja, mulai dari perbedaan karakter, perbedaan peran, perbedaan potensi, hingga perbedaan sifat di dalam sebuah tim kerja, lalu bagaimana membentuk sebuah tim kerja yang solid dan efektif? Yang menjadi syarat pertama untuk terbentuknya sebuah tim kerja yang solid dan efektif adalah memiliki visi dan misi yang sama. Apabila A memilih untuk melakukan X, B memilih untuk melakukan Y, dan C memilih untuk melakukan Z, maka tim tersebut tidak akan mencapai tujuan mereka. Yang kedua, membangun rasa saling percaya. Tujuan pekerjaan akan tercapai apabila setiap anggota tim menaruh kepercayaan satu sama lain. Setiap anggota tim percaya bahwa rekan kerjanya mampu menyelesaikan tugas yang diembannya dengan baik dan maksimal sesuai dengan kemampuan tiap anggota. Dengan tidak adanya rasa kepercayaan bagi setiap anggota, maka tidak akan terbentuknya sebuah tim yang solid. 3. Komunikasi yang intensif. Mengkomunikasikan pekerjaan yang tidak dipahami akan membuat anggota tim tahu apa yang harus dikerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan. 4. Berkolaborasi dan kompromi. Setiap anggota tim memiliki kesadaran untuk mencoba bekerja sama dan mencari solusi terbaik demi mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, apakah Anda siap menjadi seorang anggota tim kerja yang efektif dan solid? Lalu apakah tim belajar dan tim bermain Anda sudah efektif dan solid?